Kasih sayang ibu, tulus cintamu untukku, hangat dalam pelukanmu, bahagia hatiku. Ibu pergi ke Desa Darli melihat proyek bantuan kemiskinan, sebentar lagi akan pulang. Oh. Kamu baik-baik saja? Terima kasih, anak. Kalau tidak ada kamu, aku mungkin tidak akan selamat. Ini buat kamu ya. Nggak usah repot-repot, cuma hal kecil saja kok. Anak ini memang baik. Siapa namamu? Namaku Stella, Kalau tidak ada hal lain, aku pamit dulu ya. Nak, kamu pergi secepat ini, apa mau bantu orang tua masak? Stella, gawat, masalah besar. Orang tuamu tiba-tiba jatuh di lokasi konstruksi kota dan meninggal dunia. Ayah, ibu. Aku tidak punya orang tua lagi. Hei, ternyata dia yatim piatu. Dia begitu baik, tapi hidup susah. Halo? Ibu, apa yang terjadi barusan? Tidak apa-apa, cuma insiden kecil saja. Oh ya, Yoris, ajak kakak pertama dan kedua ke Desa Darli. Ibu mau anak angkat. Doni, kamu bakalan kaya. Dengar ya, aku buka tambang pasir tepi sungai. Kamu jadi kepala pabriknya. Satu orang bisa dapat 12-14 juta. Kalau begitu mohon bantuannya ya. Gila, wajah dan tubuhnya luar biasa. Bisa bikin cowok-cowok di kota jatuh hati. Badan klub malam, pasti berebut mau rekrut dia. Lumayan kan? Keponakanku itu cantik dari lahir. Bawa dia pergi ke kota, pasti menghasilkan banyak uang untukmu. Terlalu kurus, dan masih di bawah umur. Tidak berharga. Hei, kalau masalah harga itu bisa dibicarakan. Kalau tidak bisa 20 juta, 16 juta bisa kan? Paling tinggi 4 juta. Mau tidak? Ya sudah, 4 juta deh. Kalau bukan karena anakku butuh biaya sekolah SMA, aku tidak akan setuju. Paman, Bibi, perdagangan manusia itu melanggar hukum. Stella, ini kamu jangan asal menuduh kami. Bukannya kamu memang mau ke kota. Kamu juga bisa lihat tempat kerja orang tuamu dulu. Jadi aku suruh orang bawa kamu ke sana. Oh, jadi begitu ya? Kalau begitu, berarti aku yang salah paham sama kalian. Stella, kamu sudah tinggal di rumah kami sejak umur 6 tahun. Kami sudah besarkan kamu lebih dari 10 tahun. Sekarang sepupumu sekolah di kota. Sepupumu yang lain juga sudah beli rumah di kota. Kami benar-benar tidak sanggup lagi biayai kamu. Nanti sampai di kota, kerja yang rajin ya. Kedepannya kamu harus hidupi dirimu sendiri. Iya benar, ini kesempatan langka untuk dapat uang banyak. Bagus sekali kan? Tapi kamu malah tidak tahu berterima kasih. Bahkan ngomong kayak gitu. Paman, rumah ini dibangun dari uang hasil kerja keras orang tuaku di kota kan? Lagian, setiap hari aku juga cuci baju dan masak buat kalian, ngurus sapi dan pelihara babi juga. Kenapa malah bahas rasa terima kasih? Kalau soal itu, seharusnya kalian yang berterima kasih padaku. Orang tuamu kan sudah meninggal. Lagian, aku satu-satunya laki-laki di keluarga Jinara. Jadi rumah ini seharusnya milikku. Kamu kan cuma seorang anak gadis. Apa hubungannya sama kamu? Bajingan ini malah lebih tidak manusiawi dari aku. Stella, aku juga kasihan sama kamu. Makanya aku berniat baik bahwa kamu kerja di kota. Uang yang kamu dapat di kota bisa dipakai buat beli rumah yang besar.
Begitu ya. Terima kasih banyak ya. Kamu memang orang baik. Sudah pasti. Tangkap dia. Yatim piatu sebatang kara. Kalau hari ini aku tidak bawa kamu, namaku bukan Doni lagi. Yang benar saja. Tangkap dia. Maaf kak, aku tidak sengaja. Kak, menarik. Sayangnya aku sudah lama tidak dipanggil kakak lagi. Mau lari kemana kamu? Kak, aku diculik penjual manusia. Bisa bantu aku kabur nggak? Karena kamu panggil aku kakak, tentu saja boleh. Kamu yakin? Kami ini orang baik. Kalian bertiga tinggi dan ganteng. Di wajah kalian sudah tergambar kalian orang baik. Jadi boleh tidak kita naik mobil dulu? Jangan lari kemana-mana. Gawat, orang dari keluarga Chandra. Keluarga Chandra? Keluarga Chandra apanya? Diam, dia gerakan jari saja, nyawamu habis. Orang kaya nih. Siapa tahu mereka mau kasih uang santunan. Tamu terhormat ini pasti datang cari aku kan? Tentu saja cari kalian. Tadi gadis kecil ini menabrak adikku sampai luka parah. Kak Isya, Kak Steve, aku rasanya hampir mati. Bilang ke ibu, aku tidak bisa pulang makan malam. Suruh ibu jangan kremasi aku takut sakit. Kulihat dia masih kecil, belum ngerti apa-apa. Kalian ini pasti walinya kan? Tentu saja harus ganti rugi dong. Hah? Ganti rugi? Biaya berobat, kompensasi kerja, dan kompensasi mental. Cukup bayar 6 miliar saja kok. 6 miliar? Kamu mau morotin ya? Oh iya Doni. Kalian kenapa bengong aja? Cepat usir mereka. Usir siapa? Kami cuma lagi lewat saja. Bagus sekali. Kamu mau pukul kami juga? Tidak, Hukumanmu bisa tambah berat. Kak Yosea, lapor polisi. jangan. Gadis ini sudah tidak ada hubungan dengan keluarga kami loh. Dia yang buat masalah, dia yang ganti rugi. Tidak ada hubungannya dengan kami. Benar, tidak ada hubungan. Kalau begitu, tanda tangan ini. Kok kalian sudah siapkan dari awal? Di sini bahkan ada nomor KTP aku dan Stella. Benar. Kak Yosea, menurutku lebih baik kita hubungi polisi saja. Baik, aku tanda tangan. Pena. Bosan sekali. Bawa orangnya. Ayo. Kalian mau bawa aku kemana? Jangan takut. Kami mau antar kamu pulang. Aku? Mereka bukan penjual manusia kan? Aku harus bujuk biar bisa kabur. Kakak-kakak semua, soal biaya pengobatan 6 miliar, gimana kalau aku tulis surat utang saja? Nanti setelah aku kerja di kota, aku akan cicil tiap bulan.
Kamu baru umur 13 atau 14 kan? Mau tunggu kamu kerja masih perlu beberapa tahun lagi kan? Siapa bilang? Sebulan lagi aku sudah 18. Kamu tahu 6 miliar itu berapa banyak? Kamu yakin bisa bayar semua itu cuma dengan kerja? Tunggu aku hitung dulu. Sebulan aku bisa bayar 10 juta, dibayar selama 600 bulan dibagi 12 berarti 5. 50 tahun. Sepertinya kamu harus bayar seumur hidup. Tidak apa-apa, utang harus dibayar, itu penting. Tenang saja, uang ini berapa lama pun pasti akan kubayar. Gimana kalau kita tukeran kontak saja? Terus cari tempat di depan sana dan turunkan aku di situ. Mulutnya manis sekali, tapi dalam hati penuh perhitungan. Apa sih yang ibu suka dari dia? Jangan takut, tenang saja. Nanti sampai di kota kamu ketemu ibuku. Kamu akan tahu sendiri. Aku tidak kuat. Tiba-tiba perutku sakit. Aku mau ke toilet cepat. Cari tempat di depan sana. Turunkan aku sekarang. Sebenarnya siapa sih ibu yang mereka maksud? Sudahlah, aku tidak peduli. Yang penting kabur dulu. Sudah selama ini kenapa belum balik juga ya? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Ayo naik mobil. Kita buang dia di sini. Ibu sudah pesan sama kita loh. Kita harus bawa dia pulang. Apa kalian tidak sadar? Dia terus cari-cari alasan. Terus, kenapa dia malah kabur? Tunggu. Apa kita seperti orang jahat? Ibu mau angkat dia jadi anak. Tapi kuperhatikan sepanjang jalan. Orang ini jago sekali baca situasi. Penuh dengan akal licik. Sampai di keluarga Chandra pun, dia pasti bikin masalah. Bagus juga dia kabur. Aku harus cari dia dulu. Perempuan di luar malam begini tetap saja tidak aman. Aku ikut juga. Terserah kalian saja. Tunggu. Kak Yosea. Hei, tunggu. Kak Hei, Yosea. hei. Kak Yosia jadi orang terlalu waspada. Tapi aku malah lumayan suka lihat gadis kecil ini. Kak Yosea sudah bisnis dari umur 14. Selama ini menghadapi bermacam orang. Jadi kalau dia curigaan, itu wajar. Ayo jalan. Gila. Akhirnya setelah jalan semalaman sampai juga ke jalan besar. Akhirnya lolos juga. Aku di mana? Sudah pingsan semalaman masih belum bangun juga. Bikin aku khawatir saja. Ibu, ada proyek investasi internasional di kantor. Jadi, aku mau rapat sebentar. Rapat apa sih? Sampai lebih penting dari adikmu. Dia, bukannya dokter Lori sudah bilang, dia cuma pingsan karena kurang gizi dan kelaparan. Baru saja disuntik. Sebentar lagi juga sadar. Kalau sudah sadar itu sudah cukup. Aku belum buat perhitungan dengan kalian ya. Ternyata tante yang hari itu ya. Masuk sini sekarang juga.
Ibu, ada apa sih? Kok tegang sekali? Benar, ibuku tersayang. Siapa yang bikin ibu kesal? Biar aku kasih pelajaran. Ya kalian bertiga. Berlutut. Kamu juga berlutut. Aku suruh kalian bertiga jemput adik pulang baik-baik. Tapi lihat apa yang kalian lakukan. Sampai adik kalian pingsan begitu. Beginikah caranya jadi kakak? Ternyata tante lagi bela aku. Pingsan? Aku dan Kak Steve sudah lama mencari dia, tapi tidak ketemu. Malah kami yang tersesat. Ibu, kalau ibu mau pukul, pukul aku saja. Masih menjawab. Kamu kira ibu tidak berani? Hebat sekali ya jadi CEO. Di mata ibu, kamu tetap hanya anak ibu. Kamu sudah bangun. Ibu, dia sudah bangun dari tadi tuh. Kamu senang lihat kami dimarahi. Aku tidak tahan lagi. Lagi pula aku tidak tahu apa yang terjadi. Makanya aku diam saja. Omonganmu tidak ada yang jujur. Katakan, apa tujuanmu mendekati ibuku? Kak Yosya, Yosya, jangan nekat. Masih saja salahkan adik. Siapa yang suruh kamu berdiri? Aku belum pukul kamu loh. Tante, jangan marahin mereka lagi. Aku sendiri yang mau kabur. Tidak ada hubungannya sama mereka. Mana mungkin? Pasti mereka bertiga buat kamu takut. Makanya kamu kabur kan? Ibu, kamu harus adil dong. Sudahlah, karena Stella sudah bela kalian bertiga, masalah ini kubiarkan dulu. Bangunlah. Terima kasih adik ketujuh. Adik ketujuh. Stella, Tante mau bicara sesuatu sama kamu. Silahkan tante. Orang tuamu sudah tiada. Kamu juga tidak punya rumah. Mulai sekarang, anggap saja ini rumahmu sendiri. Gimana? Ibu, jangan mudah ikut campur urusan orang lain. Sebaiknya tetap waspada. Kalau Stella tak menyelamatkanku, kalian bertiga sudah kehilangan ibu. Stella, jadilah anak tante ya. Gimana? Jadi anak tante. Tante, aku... Ibu suka sekali sama kamu. Kamu terima saja ya. Benar. Memangnya kamu tidak mau punya kakak yang tinggi dan ganteng? Tunggu dulu. Memangnya kamu saja yang tinggi dan ganteng? Memang begitu kan? Penampilanku memang paling oke di keluarga ini. Jadi, begini rasanya punya keluarga. Menyenangkan sekali. Gimana? Anak baik sini. Ayo panggil ibu, biar ibu dengar. Ibu, Stella, sini aku kenalkan. Yang tadi mukanya jutek banget itu kakak sulung. Kalau yang ini kakak kedua. kakak kedua, Kalau yang ini, kakak ketiga. Wah, jawab duluan ya. Tapi kamu salah. Aku ini kakak keenam. Kakak keenam. kakak keempat dan kelima sedang di luar negeri. Kakak ketiga sedang militer, jadi belum bisa pulang. Nanti ku kenalkan lagi. Ternyata aku langsung punya 6 kakak laki-laki. Pantas saja tadi kakak keenam panggil aku adik ketujuh. Sini, aku perkenalkan dulu ke semuanya. Ini putriku Stella. Halo, Nona Stella. Halo semuanya. Stella, ini Bibi Laras. Nanti kalau ada apa-apa di rumah, bisa cari dia. Kalau kamu mau keluar, hubungi supir Pak Leo. Dia bisa antar kamu kemana saja. Kalau kamu merasa kurang aman, bisa minta bantuan Kak Zen ini. Dia juara bela diri. Kalian semua harus perlakukan dia seperti aku. Ngerti? Baik. Stella, hari ini kamu resmi jadi bagian keluarga ini. Ini hadiah perkenalan dari ibu. Ibu,
Ini terlalu mewah. Baju cantik ini aku tidak terbiasa pakai itu. Pakai ini saja sudah cukup. Stella, kamu gadis yang paling baik hati. Kamu pantas dapat yang terbaik di dunia ini. Coba kamu pakai dulu biar ibu dan kakakmu lihat bagus atau tidak. Ayo cepet ganti. Ayo, ayo. Cantik sekali. Ternyata aku juga bisa secantik ini. Rasanya masih ada yang kurang. Oh iya. Sini Stella. Ini warisan milik ibuku yang juga nenekmu. Kuberikan padamu. Ibu, bukannya ibu bilang gelang ini untuk menantu di masa depan? Ibu berubah pikiran ya? Kalian aja belum ada yang nikah. Gimana mau warisi gelang turun-temurun ini? Aku tidak peduli ya. Sekarang gelang ini milik Stella. Ibu, aku tidak bisa terima ini. Ini terlalu berharga. Lagi pula aku ceroboh. Gimana kalau rusak nanti? Gelang giok ini dipercaya membawa keberuntungan agar kamu selalu diberkahi. Kalau kamu tidak mau terima, aku bisa marah loh. Stella, terima saja. Ibu kalau marah menakutkan loh. Sini. Sudah selesai. Sekarang kalian berdua tunjukkan niat baik kalian. Cepat sana. Aku kasih mobil balap untuk Stella. Jangan-jangan mobil juara dunia itu? Iya dong. Itu susah sekali aku kalahkan. Kakak keenam, aku tidak bisa menyetir. Iya, Stella, aku undang kamu ke konserku. Ini, Kakak kedua, kamu ini Lian ya? waktu debut, aku pakai nama panggung. Teman-teman SMP ku pada ngefans sama kamu. Kamu suka dengar laguku juga? Suka. Dulu aku takut sendirian motong rumput di gunung. Aku nyanyi lagu kamu. Baiklah, nanti aku ajari kamu lebih banyak lagu. Aku ajak kamu ke konser dunia. Belajar nyanyi itu susah banget. Belajar balap sama aku saja. Keren banget loh. Apa susahnya buatmu? Aku dari lahir sudah bisa. Jangan belajar balap, bahaya. Aku sudah bisa balap dari umur 18. Nggak bahaya kok. Aku belum pernah merasa seperti ini. Senang sekali. Ayo foto dulu, jangan ribut. 1, 2, 3. Mobil energi baru, harga terbaru 398 juta. Pak Yose, harga terendah untuk model yang sama itu 600 juta. Apa tidak terlalu murah? Iya, kalau pakai harga segini, tiap terjual 1 unit minimal rugi 80 juta. Aku tahu, ini bukan perang harga. Sekarang ini tekanan hidup masyarakat besar sekali. Mau beli mobil, pasti karena kebutuhan mendesak. Bisnis keluarga kita besar, diskon dikit gak apa-apa. Sebagai pengusaha, harus punya tanggung jawab dan hati nurani terhadap masyarakat. Silakan keluar. Ibu, ini adik kami. Cantik sekali ya. Minggu depan, aku pulang. Kakak kedua dan keenam sudah kasih hadiah pertemuan. Sekarang giliran kalian. Ibu, kirimkan nomor akun Alipedia ya. Kebetulan aku baru dapat uang lebih. Stella nggak punya HP. Kok kamu tahu? Bukannya minggu depan baru pulang. Kamu sudah sampai rumah. Kalau punya HP, ibu pasti sudah masukin dia ke grup otakmu. Benar-benar. Baiklah. Stella memang belum punya HP. Kalau gitu, aku simpan dulu. Nanti kalau sudah ada rekening, baru aku kirim ke dia. Sementara itu, aku bantu investasikan dulu. Biar bisa dapat uang jajan tambahan. Kerjanya cuma hambur-hambur uang. Norak, Bu. Aku dapat karya asli Picasso. Nanti pas aku pulang, aku kasih khusus buat Stella. Kak Yosea, kakak kelima bilang kamu norak. Jangan bawa-bawa Kak Yosea. Kak Yosea, kamu mau kasih hadiah apa ke Stella? Kak Yosea, kamu di mana? Kenapa tidak respon? Kamu dapat info apa tentang dia? Orang tuanya memang sudah meninggal. Tidak tahu kamu masih ingat atau tidak. 12 tahun yang lalu ada proyek properti. Gedung Yongki. Waktu pembangunan terjadi kecelakaan besar. Pasangan yang meninggal waktu itu? Orang tua dia? Pasangan yang meninggal waktu itu? Orang tua dia? Iya. Aku ingat.
Waktu itu perusahaan kasih santunan yang cukup besar. Jumlahnya cukup untuk buat keluarganya hidup tenang seumur hidup. Tapi, kenapa kehidupan Stella masih sangat susah? Aku juga merasa ada yang aneh. Kami masih selidiki itu. Harus diselidiki sampai tuntas. Baik. Kamu menyelamatkan ibuku. Sebenarnya itu kebetulan atau memang direncanakan? Stella, coba lihat sini. Ini aku dekor untukmu. Tidak tahu kamu suka atau tidak. Ada apa, Stella? Kenapa kamu nangis? Kamu tidak suka yang ibu siapkan untukmu? Ibu, ibu, aku suka. Aku belum pernah tinggal di kamar sebagus ini sebelumnya. Kamu memang anak polos. Yang penting kamu suka. Asal kamu suka, itu sudah cukup. Ditambah boneka dari aku dan Kak Steve, jadi makin bagus kan? Benar, mulai sekarang mereka akan jadi penjaga tidurmu. Dijamin kamu tidak akan mimpi buruk, tidur nyenyak sampai pagi. Gawat, aku kesiangan. Harus cepat pergi potong rumput aku. Ternyata ini bukan mimpi. Halo, Nona Stella. Halo semuanya. Jangan panggil aku Nona Stella. Mulai sekarang panggil aku Stella saja. Baik, Stella. Stella, aku koki di rumah ini. Kamu bisa panggil aku Bibi Laras. Pagi ini kamu mau makan apa? Aku akan memasakkannya untukmu. Koki di rumah ini? Aku tahu semua kata-kata ini, tapi kenapa digabung jadi aneh ya? Bibi Laras, dapur ada di mana ya? Pagi Bibi Laras. Pagi. Hah? Stella? Kamu lagi ngapain di sini? Stella? Kamu lagi ngapain di sini? Lagi bikin sarapan. Lagian aku tidak ada kerjaan. Dulu aku juga sering begini kok. Sudah, cepat taruh. Kalau ibu tahu kamu ngerjain ini, aku pasti disalahin lagi. Kenapa emangnya? Sekarang kamu itu anak kesayangan ibu. Justru karena kalian terlalu baik sama aku, makanya aku pengen lakuin sesuatu buat kalian. Jadi aku buat semua yang bisa aku lakukan. Kamu baik sama kamu itu memang tulus kok. Kamu tidak perlu balas budi. Aku juga ikhlas kok. Kalian lagi ngapain di dapur? Ibu, soal kencan buta yang ibu suruh itu, aku setuju kok. Kencan buta? Kamu baru 20 tahun. Kakakmu sudah 35 saja tidak kudesak. Untuk apa kudesak kamu? Tuh kan, ibu lupa sendiri kan? Benarkah? Tadi adikmu kayaknya. Ibu salah lihat. Itu Bibi Laras. Bibi Laras? Sini. Tuh kan sudah kuduga ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau lapar tidak bisa masak sendiri ya? Atau tinggal suruh Bibi Laras? Kenapa malah nyuruh adikmu masak? Ibu, jangan salahkan Kak Yoris. Aku sendiri yang mau masak kok. Tuh kan, ibu dengar kan? Masih bilang tidak ada. Hubungannya sama kamu. Kamu tidak bisa bantu sedikit. Tidak peka sekali. Tidak peka sekali. Ibu, kamu yang masuk akal sedikit dong. Kok kalimat ini gak asing ya? Stella, kamu dulu juga pernah sekolah kan? Sampai kelas berapa?
Aku pernah sekolah sampai SMP, tapi tidak lulus ujian masuk SMA. Lalu aku pulang kampung untuk bertani dan berternak babi. Padahal kamu kelihatan pintar loh. Kok bisa tidak lulus SMA? Waktu ujian penempatan aku peringkat 1 seangkatan, tapi malah tidak dapat surat penerimaan. Mungkin ada kesalahan waktu itu. Kamu masih mau lanjut sekolah tidak? Tentu saja, orang tuaku bilang cuma pendidikan yang bisa mengubah nasib. Tapi sepertinya aku tidak punya kesempatan itu. Nanti aku bicara sama Kak Yosea untuk urus kamu sekolah di tempatnya. Sekolah Kak Yosea ya? Kak Yosea itu salah satu pendiri sekolah Yura. Kepala sekolah kehormatan. Wah, Kak Yosea hebat sekali ya. Aku tahu sekolah itu. Sepupuku juga sekolah di sana. Setiap libur sekolah, dia pasti pulang dan pamer ke aku. Sepupumu? Anak pamanmu kan? Sepupumu sering bully kamu nggak? Dulu waktu kecil iya, tapi setelah besar sudah tidak lagi. Lagian aku juga bukan orang yang gampang ditindas. Baik, Yoris. Kalau begitu, setelah makan pergi urus semuanya. Jangan lupa hubungi Kak Yosia ya. Di sekolah nanti harus jaga Stella baik-baik ya. Kak Yosea itu kelihatannya cuek, tapi sebenarnya perhatian. Tenang saja, Ibu. Wah, kota Sirga indah banget. Stella, ini pertama kalinya kamu ke kota Sirga ya? Iya, benar. Dari kecil aku selalu pengen ke sini, tapi orang tuaku terlalu sibuk tidak punya waktu untukku. Setelah itu, mereka celaka di lokasi konstruksi. Stella, nggak usah diingat masa lalu lagi ya. Waktu itu, umurku baru 6 tahun. Aku bahkan tidak ingat wajah mereka. Aku cuma ingat suara mereka. Mereka bilang, kalau nanti sudah punya uang, kita akan beli rumah besar di sini. Lalu keluarga kita bisa tinggal bersama. Tidak apa-apa, Kak Yoris. Setelah sekian lama, aku sudah belajar untuk menghadapi semuanya dengan tegar. Melihat Stella, aku bisa lihat bayangan Kak Yosea. Semua masalah dipikul sendiri. Beban apapun ditanggung sendiri. Kak Yoris, berhenti dulu. Stella, ada apa? Tempat ini, aku pernah dengar orang tuaku sebut kompleks ini 12 tahun yang lalu, atau bahkan lebih lama. Mereka pernah bekerja di kompleks ini. Kamu mau masuk dan lihat-lihat? Bolehkah? Tentu saja boleh. Komplek ini juga dikembangkan oleh Kak Yosea, termasuk salah satu properti milik grup Chandra. Kalau begitu, aku cari pengelola gedung dulu ya. Stella, bukan yang ngurus babi di desa. Ngapain datang ke kota? Kamu bercanda ya? Memang kota ini punya keluargamu. Kalau kamu boleh datang, kenapa aku tidak? Datang ke kota sih tidak masalah. Tapi kalau masuk ke komplekku, itu tidak boleh. Kamu datang meminta uang bulanan dariku kan? Jangan mimpi deh. Uang bulanan? Hah, kalau kamu tidak bilang, aku pun sudah lupa. Dulu kamu sering nyolong uang hasil jual rumput untuk pakan babiku. Kembalikan sini. Kamu ngomong apa sih? Aku tinggal di komplek mewah. Makanya mau minta uangku ya? Cepat pergi sana. Sayang, dia siapa sih? Hah? Dia itu saudara miskin dari kampung. Orang tuanya entah lakukan dosa apa sampai meninggal muda. Dia tinggal di rumahku sudah belasan tahun. Bukan cuma nyusahin orang tuaku, sekarang malah mau minta uang. Ternyata nggak ada orang tua yang ngajarin. Nggak heran pikirannya begitu licik. Yudah, ulangi sekali lagi. Itu kenyataan. Kenapa marah? Yudah, mereka itu paman dan bibimu. Setiap tahun baru mereka pulang selalu bawa sesuatu buat kamu. Mereka juga anggap kamu seperti anak kandung sendiri. Kapan kamu lihat mereka baik sama aku? Lagian waktu mereka meninggal, kamu baru 6 tahun. Kamu tahu apa sih? Semua orang di desa bilang begitu. Itu cuma omongan ngawur mereka. Dengar ya. Kalau kamu tidak pergi juga, jangan salahkan aku main tangan. Coba saja kalau kau berani menyentuh adikku. Kamu siapa? Kak Yoris, ayo kita pergi. Kamu ngapain? Mau mukul orang ya? Dengar ya. Ini negara hukum. Dari mana kamu lihat aku mau mukul? Kamu istrinya ya? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa?
Ini kartu namaku. Yoris, ternyata dia itu Yoris. Putra ke-6 keluarga Chandra, legenda di dunia balap. Pantas saja wajahnya familiar dan ganteng sekali. Hubungi aku kapanpun kamu mau. Aku bakal ajak kamu jalan-jalan naik mobil balap. Oke. Sialan, berani sekali selingkuh di depan mataku. Iya, emang kenapa? Yuda, kalau kamu berani pukul dia, aku nggak akan tinggal diam. Brengsek. Kak Yoris! Yuda, beraninya pukul kakakku. Aku tidak takut lawan kamu. Aku... Kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu memukulku. Gawat. Yuda, kamu gila ya? Dia itu tuan muda ke-6 dari grup Chandra. Pak Yoris, kamu tidak apa-apa? Apa itu tuan muda ke-6 dari keluarga Chandra? Aku ini tuan muda pertama dari keluarga Jinara. Kok kamu malah bela orang luar? Lihat saja, aku habisi kamu di rumah. Baik, tidak apa-apa kalau kamu tidak kenal dia. Tapi kamu tetap kenal kakaknya, Yosea kan? Siapa Yosea? Yosea ya? Shh, kenapa kamu gak bilang dari awal? Kamu mau jebak aku ya? Aku yang salah. Sudahlah, lupakan saja. Ayo, ketemu di kantor catatan sipil. Kamu mau cerai sama aku? Kalau tidak mau apa lagi? Masa aku harus di sini sama kamu untuk mati bareng? Yuda, satu tamparan ini sudah hancurkan hidupmu. Pak Yoris, aku salah, aku keterlaluan. 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 Maafkan aku ya. Kamu tidak sadar sudah salah. Kamu cuma sadar bakal habis. Tenang saja. Hari ini kamu yang akan kena batunya. Aku juga tidak akan pernah maafkan kamu. Stella, aku ini kakak sepupumu. Tolong bantu aku. Barusan bukannya kamu tidak mau akui saudara miskinmu? Maaf ya, aku tidak punya saudara sepertimu. Stella. Pak Yoris, Pak Yoris. Maaf, Stella. Kak Yoris, kenapa kamu minta maaf? Ini bukan salahmu. Kalau aku nggak pergi tadi, kamu pasti nggak akan ditindas. Kak Yoris, kalau tadi kamu nggak ada, aku pasti sudah dipukuli. Jadi, harusnya aku yang berterima kasih padamu. Melihat dari sudut pandang lain ya? Memang begitu kenyataannya. Selama 12 tahun ini, tidak ada yang pernah lindungi aku. Tenang saja. Mulai sekarang, aku tidak akan biarkan siapapun bully kamu lagi. Kamu juga bodoh sih. Ditampar malah diam saja. Kamu itu diganggu. Sebagai kakak, aku pasti cari cara untuk melindungi kamu. Kalau tidak, gimana aku jelasin ke ibu dan kakak-kakak yang lain? Tapi kamu juga tidak boleh terima tamparan begitu saja. Waktu SMA, aku suka berkelahi. Sering sekali dimarahi ibu dan Kak Yosea. Mereka tidak izinkan aku berantem sama orang lain. Pantas saja, penampilanmu kayak anak nakal tipe orang suka ribut. Tapi kamu udah istri orang tadi. Benar-benar di luar dugaanku. Aku rasa saja. Kamu ini mulai sekarang jangan kamu kasar kayak gitu lagi. Dan juga kejadian hari ini rahasia kita berdua. Nanti pulang gak boleh cerita ke siapapun ya. Gak akan. Jari gelingking. Nah, ayo jalan. Lain kali aku ajak kamu keliling komplek lagi. Hari ini kita urus sekolah kamu dulu ya. Aku jadi tidak mau datang lagi. Gimana kalau nanti ketemu Yuda lagi? Menurutku aneh juga sih. Yuda itu gak punya hati, tapi sudah punya istri dan rumah. Hidupnya juga kelihatan bahagia. Tidak adil sekali. Setelah orang seperti dia tidak akan pernah bahagia. Dia tidak pantas. Paman Kori. Yoris, ayo silakan masuk. Ini pasti adikmu ya? Halo Pak Kepala Sekolah. Jangan terlalu formal. Panggil saja Paman Kori. Maaf harus merepotkan Paman untuk sekolah adikku. Tidak kok. Sekolah ini kan memang milik grup Chandra. Kamu sudah berhenti sekolah 3 tahun. Kamu harus mulai lagi dari kelas 1 SMA. Setelah itu, kamu harus usaha sendiri. Soal belajar, tidak ada yang bisa bantu kamu. Baik, aku paham. Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, nanti ku antar kamu ke kelas 1-3.
Setelah pelajaran malam selesai, aku jemput kamu ya. Tidak apa-apa Kak Yoris, aku sudah hafal jalan pulang. Aku bisa pulang sendiri kok. Sudah diputuskan begitu. Sampai jumpa nanti malam di depan gerbang sekolah. Bekas tamparannya kok sudah hilang sih? Aduh, sakit. Ganteng kok. Wajahmu kenapa? Nggak apa-apa. Aku sebenarnya malu ngomongnya. Kalau gitu nggak usah bilang. Tapi aku tidak bisa diam saja. Itu. Aku dipukuli orang. Kayak saya, kamu harus bantu aku balas dendam. Kalau tidak, aku tidak bisa terima. Stella, orang seperti dia tidak akan pernah bahagia. Dia tidak pantas. Bukannya kamu ngantar Stella ke sekolah. Anak-anak di sekolah berani nindas kamu. Di jalan menuju sekolah, pas lewat komplek Mara, aku dipukuli. Kalau tidak percaya, kamu bisa cek CCTV. Kompleks Marah. Kompleks yang dibangun oleh grup Chandra. Orang tuanya memang sudah meninggal. Tidak tahu kamu masih ingat atau tidak. 12 tahun yang lalu ada proyek properti. Gedung Yongki. Waktu pembangunan terjadi kecelakaan besar. Kayo saya. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Stella yang ngajak kamu pergi ya? Dia bilang orang tuanya dulu juga pernah terlibat dalam pembangunan komplek Mara. Dia mau masuk dan lihat-lihat. Ngomong-ngomong, kayak saya, apa kamu kenal sama orang tuanya? Sejak pertama kali ketemu Stella, kamu jadi aneh banget. Rasanya seperti ada yang kamu sembunyikan dari kami.